Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani, masih di edisi tanggal 12 di bulan 7 tahun 2025 ya. Kembali kita akan memberikan sharing kepada sobat tani semuanya yang masih pemula, tentunya teman-teman kita yang masih belajar dalam bertani kopi, serta menambah wawasan sobat tani semuanya. Saya akan men-sharingkan tentang solusi kemarin ya, di video konten yang tadi kalau nggak salah ada yang berkomentar, Mas, solusi menumbuhkan bahan yang tidak ada tunas airnya karena mau melakukan penyambungan mungkin sulit untuk tumbuh tunas air. Nanti kita sharingkan, serta kita sharingkan kembali di penanganan hama dan pupuknya ya, karena masih banyak juga yang bertanya untuk sobat tani kita yang menanyakan, Mas, apakah boleh melakukan pemupukan di bulan sekarang, dan Mas, apakah masih bolehkah menggunakan NPK dan KCL di bulan sekarang. Jadi akan kita jawab semuanya di konten video kali ini. Dan untuk videonya jangan di skip ya sobat tani, supaya tidak terjadi gagal paham. Oke, yang barusan bergabung tentunya baik di mana saja Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh tanah air tanpa terkecuali, selamat bergabung, dan silakan nyalakan tombol loncengnya serta subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan info menarik seputar tanaman kopinya. Tani, saya akan menjawab dulu salah satu pertanyaan sobat tani kita. Mudah-mudahan lagi stay tune ya, atau menonton di konten sore kali ini. Saya akan membagikan sharing tentang solusi bagi yang sulit menumbuhkan tunas air untuk bahan penyambungan. Oke, kita cek. Nah, kalau ini saya sudah melakukan penyambungan baru ya. Ini tumbuh tunas airnya, dan akan saya ganti dengan klon. Ini klon besemah, ini sambungan lamanya klon rupe, dan kondisi bahan hamil sekarang. Oke, kita cek di pohon yang ini, dan saya belum melakukan wibil di pohon yang ini nih yang seperti ini harusnya dibersihkan ya nih. Oke, kita jelaskan dulu, kita sharingkan dulu untuk sobat tani kita ya yang sulit menumbuhkan tunas air. Nah, ini kan seperti ini, punya saya pun polos nih ya. Nah, ketika polos nih, tidak ada bahan tunas air yang tumbuh, maka solusi menumbuhkannya sobat tani ya, langsung aja melakukan penyambungan gendong di sini. Kita koak, mungkin di video yang akan datang akan kita berikan tutorialnya ya, apa itu sambung gendong, seperti apa solusi yang bagi yang sulit menumbuhkan tunas air. Dan ketika sambungan gendong yang kita sambungkan, kita sisipkan antresnya itu gagal, mengalami kegagalan, maka nggak masalah, akan terjadi rangsangan tumbuh titik tunas air. Jadi lakukan 2 penyambungan dari depan sini dan dari belakang sini ya, 2 satu pohon ini. Oke, seperti itu solusinya ya sobat tani. Atau di dahannya pun boleh. Nih, di dahan yang kering, walaupun kambiumnya ini kering ya, saya sudah melakukannya. Di sini boleh sambung gendong solusi jika yang sulit menumbuhkan bahan seperti ini ya. Oke, jika subur di lokasi sobat tani itu memungkinkan cepat tumbuhnya bahan-bahan tunas-tunas seperti ini. Nah, ini berhubung masih di bulan 7 tanggal 12, jadi saya belum melakukan penyimpanan ya sobat tani, masih kita wiwil. Nah, bahan-bahan yang seperti ini masih kita wiwil. Oke, kalaupun saya di sebelah sana sudah melakukan penyambungan baru ini, yaitu di bulan 3 akhir kemarin
Tuh, sudah ikut bunga. Ini klon bersama. Nah, ini ya detailnya tuh. Solusi mengatasi bahan yang kita simpan ini over tuh. Ya. Tuh. Dan ada yang menanyakan sobat tani kita ya, Mas, dalam satu pohon itu kita melakukan penyimpanan bolehkah? Ada 8. Saya jawab boleh ya sobat tani. Untuk menghindari pecah dompol, lihat tata letaknya, yang penting tidak saling tumpang tindih ya. Aturlah tata letak kembali ya. Yang penting untuk pencahayaan sinar matahari itu masuk ya. Tuh. Dan untuk mensiasatinya supaya dompolannya tidak pecah, rajinlah lakukan wiwil. Dan untuk dosis unsur hara ditambah ya sobat tani, seperti itu. Kalau biasanya 1 sendok ditambah 2 sendok, itu dosis ya. Seperti itu ya sobat tani. Dan ini belum kita lakukan wiwil. Oke, sembari kita wiwil juga ya sobat tani, sembari kita menjelaskan tentang pupuk dan mengatasi hamanya. Sobat tani, sembari kita menjelaskan tentang pemupukan dan mengatasi hama, penanganan hama, sambil kita lakukan wiwil. Oke. Nah, jadi yang bertanya di video konten yang lalu, Mas, untuk pemupukan KCL dan NPK apakah masih boleh ya di bulan sekarang? Jadi boleh ya sobat tani. Kembali saya sarankan untuk yang mau melakukan pemupukan, jangan menghitung bulan, lihatlah kondisi bahan ya. Lihatlah kondisi bahan B0 kita menuju pembuahan B1, posisinya sudah seperti apa. Jika kondisinya hamil, itu boleh menggunakan NPK grower dan KCL. Karena apa? NPK grower itu ada unsur untuk merangsang terjadinya bunga ya, meratakan tumbuhnya bunga ya. Tuh. Dan bisa menyerampakkan tumbuhnya bunga ya sobat tani. Itu unsur NPK grower. Dan NPK grower juga ada kandungan untuk meningkatkan imun tumbuhan supaya tidak mudah terserang penyakit ya kopi kita ini, seperti ya termasuk PBKO, hama PBKO dan penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit kuning, ada tuh kuning daun ya sobat tani. Nah, semacam seperti itu. Jadi sangat penting ya NPK grower atau unsur NPK di NPK plus tuh ada ya. Tuh. Jadi monggo yang mau melakukan pemupukan menggunakan NPK dan KCL. KCL pun itu ada kandungan unsur untuk imun tumbuhan tanaman kopi kita ini. Jadi sobat tani ya, kita jangan terpaku kepada insektisida saja. Jadi kita harus mensiasatinya, menambah kekebalan tanaman kita itu dengan pupuk KCL dan NPK grower ya. Tuh pentingnya pupuk NPK dan KCL tersebut, manfaatnya. Oke, dan untuk yang nanti setelah kondisi bahan B1 ini motoyuyu dan mengeluarkan pupus baru, bahan baru lanjutannya, maka kita pupuk kembali tuh di bulan 10 atau 11, kembali
kita susul lagi seperti ZA, ada KCL dan NPK kembali untuk buahnya. Ya, seperti itu sobat tani. Karena di kandungan pupuk ZA pun itu ada kandungannya untuk mengebalkan kembali, mengebalkan tanaman kita ini terhadap serangan hama dan penyakit. Seperti itu, serta ada kandungan unsur pembenah tanahnya juga ya untuk pupuk ZA tuh ya sobat tani. Makanya selain kita menggunakan insektisida yang ditaburkan seperti Purdan Plus dan yang disemprotkan seperti jenis metaklor tuh untuk kutu kebul dan hama-hama yang lainnya, jadi unsur hara, KCL dan NPK itu pun ada ya sobat tani untuk mencegah hama dan penyakit menyerang atau mengebalkan imun. Seperti itu sobat tani. Nah, ini yang akan saya naikkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan ya, ada 6 bahan. Dan ini yang satunya seperti kurang sehat ya, kita cek. Oh, ada sambungan baru nih, sambungan klon besemah. Kita lepas saja, kita naikkan 6 bahan bersama klon besemah karena yang itu tadi sakit ya. Nah, ini 6 bahan untuk di tahun 2026. Oke. Jadi seperti itu ya sobat tani, kita jangan terpaku kepada insektisida saja cara mengatasi hamanya. Jadi pupuk pun ada tuh untuk mengebalkan tanaman kita. Contoh, kalau kita tidak menggunakan pupuk seperti unsur hara ZA, KCL atau NPK grower, ketika sedikit saja luka atau terserang hama PBKO di ranting itu, dia langsung spontan menguning dan mati bosok. Nah, jika ada unsur hara seperti ZA, KCL atau NPK grower, itu akan bertahan ya sobat tani. Dan jangan lupa untuk di unsur hara KCL itu ada penguat ranting dan penguat batang ya. Jadi ketika kalau di orang itu kropos tulangnya, maka akan ada yang membantu menguatkan rantingnya ya. Jadi tulang ranting ini jika kropos itu akan dibantu dikuatkan oleh pupuk KCL, yaitu kalium klorida ya, bukan kalsium. Jadi kalsium sama kalium itu beda ya sobat tani. Seperti itu sobat tani. Yang kepo tentang pemupukan atau pengen tahu caranya, sudah banyak kita tutorialkan di video sebelumnya. Untuk caranya, klik saja profil channel Kopi Jalan Express, klik video dan scroll ke bawah. Itu kalau nggak salah di minggu-minggu yang lalu saya melakukan pemupukan plus caranya ya. Cara pemupukannya dan pupuk apa yang saya pakai itu ada di videonya. Seperti itu, silahkan monggo diuji cobakan tentunya di kebun sobat tani masing-masing. Oke, dan adapun yang masih belum paham atau gagal paham, silahkan ikutin terus channel Kopi Jalan Express, selalu hadir tentunya. Tentunya saya pun selalu mensupport untuk para sobat tani semuanya dan selalu mengedukasi dan saya sharingkan, tidak ada yang saya tutup-tutupin untuk trik dan caranya. Jadi seperti itulah cara merawat tanaman kopi kita ya. Seperti itu usaha merawatnya ya sobat tani. Dan untuk hasil tentunya kalau kita sudah merawat dengan baik, tentunya baik pupuk, baik pemangkasan wiwil serta yang lainnya, barulah kita berserah diri.
tergantung kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Pemberi rezeki. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.